lo lagi sholat gitu kan, kemudian ada orang di samping lo gitu kan, karena cuma berdua, satunya imam, belakang makmumnya cuma berdua, dia nengok ke samping ke arah gua di sebelah kirinya dia nengok kayak gini. Sialan, gue merinding. Untuk menghargai dan mengapresiasi konten video ini, jangan lupa untuk like and subscribe. Aku hitung sampai 3 ya. 1, 2, 3. Oke? Sudah? Tonton sampai selesai ya. Lanjut. Assalamualaikum teman-teman semuanya, what's up? Gimana kabar kalian semuanya? Semoga pada sehat ya. Oke teman-teman semuanya, kali ini gue pengen sharing sama kalian semuanya. Gue ada satu cerita yang sedikit misterius. Ini kisah horor yang gue alamin dalam beberapa hari kebelakang ini. Dan ini serius, realita. Ini serius, real, gak sama sekali dibuat-buat. Berawal ketika gue pengen berangkat ke masjid atau ke musola. Musola sih tepatnya, karena kan circle kecil. Ketika gue pengen berangkat ke musola, malamnya gue gak bisa tidur. Karena gue ngegarap editing gue. Konten-konten yang memang harus gue edit saat itu juga. Akhirnya karena itu belum selesai, ada problem dan lain sebagainya, akhirnya gue begadang untuk ngerjain editing itu. Gue capek, gue lelah, dan seharusnya gue tidur saat itu gitu. Jam 2, jam 3, kemudian menjelang subuh. Masih belum selesai juga editing gue, badan gue makin lelah, kepala gue agak sedikit pusing. Ya modelnya sama seperti orang lagi gak enak badan gitu loh. Nah, ketika gue belum nyelesain editing gue, azan udah berkumandang, otomatis udah panggil buat sholat dong, ya kan? Nah, gue belum selesai, akhirnya gue coba cepet-cepet tinggal finishing, rendering video, udah selesai. Ternyata udah mau komat, dan kemudian gue beres-beres, wudu gitu kan. Udah wudu, setelah itu gue langsung OTW ke musola. Nah, di sini teman-teman, lu pernah nggak kejadian kayak gini? Dan atau mungkin lu pernah nonton ya salah satu cuplikan video yang melihat seseorang yang mengalami hal-hal misterius ketika melaksanakan ibadah. Dalam hal ini gue muslim, yaitu gue sholat. Di tempat gue ini musolanya deket banget gitu kan sama tempat gue, karena gue tinggal di satu circle rumah yang di dalam rumah itu ada musolanya. Orang di sini beberapa yang tinggal, otomatis karena circle-nya agak sedikit tertutup, sedikit orang yang datang buat sholat di musola ini, termasuk gue gitu lah yang datang ke musola ini. Ya kalau misalkan sholat wajib cuman sekitar beberapa orang aja bisa dihitung jari, apalagi subuh kan sepi banget gitu loh. Nah ketika sholat subuh ini gue cuman ngelihat 3 orang itu gue ya, maksud diantaranya yang biasa ngimamin, bapak-bapak, sama satu orang ini. Yang satu orang ini gue nggak tahu, gue nggak kenal sama orang ini. Dia umurnya 50-an juga kayak, kalau nggak salah, karena udah perawakannya tua gitu kan. Nah orang ini gue nggak kenal sama sekali, dia jadi makmum gitu. Gue ngeliat sih orang ini biasa aja. Akhirnya gue sholat di samping dia. Ketika gue mau takbir ini, dan gue kemudian sedekap, ya kan? Ketika gue sedekap, ini hal aneh kejadian. Gue nggak berpikir secara negatif kepada orang ini, karena orang ini gue liat biasa aja gitu kan. Tiba-tiba ketika gue takbir, dalam keadaan gue panik, gue telat sholat, dan gue capek lelah dengan kerjaan gue, gitu kan. Orang ini tiba-tiba bukan ngelirik ke gue, tapi palanya nengok ke gue dalam keadaan sholat. Tahu gak sih lo gimana posisi gue saat itu? Ketika lo lagi sholat gitu kan, kemudian ada orang di samping lo gitu kan, karena cuma berdua, satunya imam, belakang makmumnya cuma berdua, dia nengok ke samping ke arah gue di sebelah kirinya dia nengok kayak gini. Sialan, gue merinding. Gue ditengok seperti itu, otomatis gue speechless dan gue kaget. Gila nih orang, apaan sih? Orang sholat kok nengok-nengok gitu kan? Seharusnya kan fokus buat ngeliat ke bawah, ke sajadah gitu kan. Orang ini malah tengok ke gue dengan ekspresi yang agak misterius. Kenapa? Karena nengoknya itu nggak kayak biasanya. Kalau misalkan pun dia nggak tahu dengan keadaan posisinya sholatnya lagi apa gitu kan, dia bisa ngelirik. Ini nengok, dan itu dalam keadaan lagi sedekap, bukan dalam keadaan yang berganti posisi, bukan. Dia nengok ke gue dengan tengokan yang misterius. Panik gue, serius. Gue panik, dan sepanjang sholat gue nggak nyaman banget, serius. Kalau misalkan cuma segitu aja dan dia diem akhirnya, itu gue nggak jadi masalah gitu loh. Tapi sepanjang sholat gue diperhatiin sama orang ini. Duh,
Serius, gue nggak kenal sama sekali orang ini dan gue nggak pernah ketemu sama orang ini. Otomatis gue bukannya takut tapi kayak gila, gue ngalamin kejadian yang kayak begini loh. Dan gue nggak paham apakah orang yang imam ini, yang bapak-bapak ini kenal atau enggak. Gue nggak tahu sama sekali, karena biasanya kan kalau misalkan lu sholat, lu minimal tahu gitu loh siapa-siapa aja orang yang sering sholat di situ gitu kan. Walaupun masjid atau musola itu penuh dengan orang-orang yang sama sekali bukan orang yang tinggal di sekitar lu gitu kan. Minimal lu tahu lah muka-mukanya, lu kenal sama mukanya walaupun lu nggak kenal secara langsung namanya. Dan gue nggak kenal sama sekali sama orang ini, serius. Sebelum selesai sholat, tau nggak lu? Kan tahiyat akhir, ya kan, wujud dan salam samping kiri kanan gitu kan. Dan nih ya, abis salam nengok lagi ke muka gua, ini abis salam kanan, setelah itu kiri gitu kan, dia nengok muka gini dengan muka yang datar, bro. Apa coba yang lu pikirin saat itu ketika lu ketemu sama orang yang seperti itu, ya kan? Lagi sholat, bukan lagi bengong, bukan lagi sholat. Ih, gila kali ya. Gue sih husnuzon, gue sih positive thinking. Kalau orang ini tuh cuman apa ya? Cuman orang biasa yang ya mungkin dia jarang sholat gitu kan. Akhirnya dia bingung dengan gerakan sholatnya. Tapi please, itu horor. Gila, apalagi musolanya agak sedikit redup pencahayaannya. Lampunya itu kurang terang. Kayak mendukung banget gitu loh suasananya. Chemistry-nya tuh kuat banget, keadaan yang horor. Lu pernah gak sih ngalamin hal yang seperti itu? Please komen di bawah kalau misalkan lu pernah ngalamin hal yang sama kayak gua. Atau mungkin lu pernah ngalamin hal-hal yang horor. Bahkan ketika kemarin gue bikin konten aja, gue pengen cerita kayak ini kan, ini jujur ya, retake gitu. Gue ini retake, gue take ulang karena kemarin gue ngalamin hal-hal yang aneh lagi. Masa ketika gue record gitu, itu ada suara-suara aneh di record gue. Kemudian gue merinding, selin banget deh. Kemudian di kamar mandi gue, pintunya gebrak gebruk. Kok nggak ngerti lagi deh sama situasi di tempat gue. Tapi please lu jangan takut sama hal yang seperti itu, karena lu yakin dan gue yakin juga mungkin ya. Walaupun gue paham sama ilmu tentang hal-hal yang bersifat goib gitu loh. Karena gue pernah sharing sama teman gue dan ada salah satu konten gue yang ngebahas tentang hal itu di konten paranormal experience, tapi dalam bentuk syar'i atau syariah, yaitu tentang ruqyah. Lu bisa nonton di salah satu konten gue, lu lihat deh nanti deh tentang ruqyah gitu. Itu lengkap dibahas tentang paranormal experience, tentang ruqyah dan tentang hal yang bersifat goib. Oke guys, itu aja yang bisa gue sharing ke kalian. Thanks udah dengerin dan nyimak konten gue. Jangan lupa untuk like and subscribe, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.